الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال أيضا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مستقة إلى أربعة نهر تالي القرآن وحفظ اللسان ومطعم الجيعان وصوم رمضان صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian, waktu demi waktu setiap desak nafas kita adalah satu langkah menuju kematian. Setiap desak nafas kita adalah satu langkah menuju kubur. Alangkah ruginya jika sisa waktu yang diberikan oleh Allah tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang yang bodoh adalah orang yang jika diberikan modal kemudian modalnya dihamburkan sia-sia. Dan orang yang sangat bodoh adalah orang yang jika diberikan umur panjang kemudian waktunya dihamburkan sia-sia. Kadang kita menangis pada saat kita kehilangan uang. Kadang kita menangis pada saat kita kehilangan jabatan. Kadang kita menangis pada saat kita kehilangan pekerjaan. Tapi kita tidak pernah menangis pada saat kita kehilangan waktu. Padahal uang, jabatan, pekerjaan mungkin akan kembali kepada kita, tapi waktu tidak akan pernah kembali kepada kita. Ramadan 1446 Hijriah tidak akan pernah kembali kepada kita. Kalaupun Allah berikan umur panjang kita bertemu kembali dengan bulan Ramadan, tentu pada tahun yang berbeda. Oleh karena itu, marilah kesempatan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian, saya pernah membaca sebuah literatur. Ada seorang ilmuwan barat yang begitu benci terhadap Islam, begitu benci terhadap Al-Quran yang katanya menjadi pedoman hidup umat Islam. Tapi ilmuwan barat ini, dia pelajari ilmu Al-Quran, dia belajar tentang bahasa Arab, dia dalami tafsir Quran, bukan untuk menjadi orang Islam yang taat, akan tetapi ingin mencari kesalahan. Apakah benar Tuhannya umat Islam tidak pernah salah dalam berfirman pada Al-Quran? Dia gali Al-Quran dengan kecerdasannya. Dia temukan satu ayat yang kita sering membacanya, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari yang mengalir pada peredarannya. Dia bilang, ini Tuhannya umat Islam salah dalam menempatkan ayat. Masa matahari yang ada di atas disebut tajri, mengalir? Yang namanya benda mengalir itu di air, di sungai, di laut, itu mengalir. Akan aku umumkan pada dunia lewat media. Tapi memang orang cerdas, seorang ilmuwan, dia belum mau mengumumkan kalau dia belum menemukan sesungguhnya menjadi dasar untuk dia menyampaikan kepada orang lain. Dia cari perbandingan ilmu. Dia pelajari ilmu tentang astronomi, ilmu tentang antariksa. Benar nggak firman Allah yang menyebutkan bahwa matahari mengalir pada peredarannya itu? Dia kaji, dia dalami ilmu tentang luar angkasa. Ternyata setelah dia dalami dan
dia teliti ilmu tentang luar angkasa, ilmu tentang astronomi, ilmu tentang antariksa, ketemu sama dia, ternyata benar yang namanya benda di luar angkasa bagaikan benda yang ada di air yang mengalir pada peredarannya. Ternyata salah tanggapan dia, dan dia membenarkan ayat itu bahwa sesungguhnya tidak ketemu kesalahan di dalam Al-Quran, yang pada akhirnya dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jamaah sekalian, orang-orang yang masuk ke dalam ajaran Islam itu mayoritas orang-orang yang memiliki kecerdasan, karena berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga berdasarkan kajian-kajian yang dia lakukan, sehingga dia mau mengucap 2 kalimat syahadat. Beda sama orang yang keluar dari Islam, itu karena perut biasanya. Maka di bulan Ramadan, sebuah bulan yang diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan diturunkannya Al-Quran, maka Allah berikan keutamaan kepada umat Islam yang rajin membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Sabda Rasulullah, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nam. Di bulan Ramadan semua amalan dilipat gandakan. Amalan sunnah pahalanya jadi wajib, amalan wajib 70 kali wajib. Baca Quran di bulan Ramadan, 1 huruf Allah lipat gandakan 70 kebaikan. Dan salah satu perintah baginda Rasul di bulan Ramadan agar kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita diperintahkan memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan suci Ramadan dan tentunya di bulan-bulan lain? Karena orang yang rajin membaca Al-Quran, mereka orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nam. Surga itu merindukan kepada 4 golongan. Kalau ibu dirindukan oleh suami, kira-kira senang apa enggak? Kalau kita dirindukan oleh anak kita mondok di pesantren, berbulan-bulan gak ketemu, anak kita rindu sama kita dan kita juga rindu sama anak kita. Ketika bertemu, begitu senangnya kita rindu terhadap surga. Belum tentu masuk surga, tergantung amal kita yang bagaimana. Tapi kata Nabi, surga yang rindu. Sama siapa surga rindu? Yang pertama kali Al-Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Maka di bulan Ramadan kesempatan ini marilah kita manfaatkan dengan banyak membaca Al-Quran, insya Allah. Yang kedua, hifdzul lisan. Orang yang bisa menjaga lisan. Orang yang bisa menjaga lisan adalah mereka orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Karena lisan bisa mengantarkan kita ke dalam surga, dan karena lisan bisa mengantarkan kita ke dalam neraka. Karena lisan bisa membawa kepada keridhaan Allah, dan karena lisan bisa membawa kepada kemurkaan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lisan, bahkan dari 5 yang membatalkan pahala puasa, 4 dilakukan oleh lisan. Yang pertama, al-kidbu, bohong, membatalkan pahala puasa, dilakukan oleh lisan. Yang kedua, ghibah, ngomongin kejelekan orang, dilakukan oleh lisan. Yang ketiga, namimah, mengadu domba, juga dilakukan oleh lisan. Yang keempat, sumpah palsu, juga dilakukan oleh lisan. Dan yang kelima, an-nadhru bisyahwat, memandang dengan syahwat. 5 dari
4 dari 5 yang membatalkan pahala puasa itu dilakukan oleh lisan. Maka lisan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena lisan bisa mengantarkan ke dalam surga, dan karena lisan bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Maka orang-orang yang bisa menjaga lisan, mereka adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa mut'ainul jihan. Yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Ketika Bapak Ibu menyiapkan sedekah untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, itu adalah bagian dari golongan orang yang dirindukan oleh surga, karena kita menyiapkan makanan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Sayyidul Awliya pernah berkata, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sesungguhnya satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itu lebih baik daripada mengganti kiswah Ka'bah dengan kain sutra. Itu lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Itu lebih baik daripada berpuasa sepanjang tahun. Itu lebih baik daripada jihad dengan pedang terhunus. Karena sesungguhnya satu suap makanan yang kau berikan kepada orang yang lapar akan menjadi cahaya seperti cahaya matahari yang selalu menyinari bumi. Maka orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa itu adalah bagian dari orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk di dalamnya. Yang terakhir, yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wasaumu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan-amalan kita di bulan suci ini Allah lipat gandakan pahalanya, dan semoga kita menjadi manusia atau orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu jaga diri kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga harta benda kita dari segala bala musibah dan fitnah, dan semoga Allah berikan kesehatan panjang umur kepada kita, bisa menyelesaikan ibadah di bulan suci dalam tahun ini, dan Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.